Halo Bre, selamat datang kembali di channel X Motorride. Kali ini admin akan membahas tentang peringkat motor 150 cc terbaik, tercepat, terkencang, versi dari motor trail atau dual sport, juga supermoto atau motard. Tapi sebelumnya silahkan di like dan subscribe, karena untuk kedepannya admin akan membahas motor-motor dari berbagai jenis, dari motor yang berpublikasi mesin terkecil hingga terbesar. Tapi tentu saja cara membahasnya beda. Kita tidak membahas dengan hanya mereview atau menceritakan desain, tapi ada unsur pengetahuan dan wawasan seputar otomotif roda 2. Untuk motor jenis ini atau jenis trail ini sebenarnya tidak terlalu mementingkan kecepatan, sehingga sebenarnya tidak begitu cocok ya jika membahas peringkat berdasarkan kecepatannya. Tapi berhubung temanya tentang motor mana yang terkencang, jadi admin ya membahas tentang kecepatannya atau peringkat berdasarkan mana yang tercepat. Dan ini dinilai dari banyak aspek, mulai dari PWR atau power to weight ratio yang disesuaikan dengan atau ditambahkan berat rata-rata manusia, juga memperhitungkan power loss atau tenaga yang hilang ketika tenaga disalurkan dari mesin ke roda. Sebenarnya itu untuk top speed ini tidak mungkin diperhitungkan juga, tapi tidak terlalu, karena admin sudah jelaskan di konten-konten sebelumnya bahwa meskipun ada dua motor yang top speednya sama, tapi waktu atau kecepatan dalam mencapainya itu bisa saja berbeda. Jadi kecepatan meraih top speed atau kecepatan puncak itu ya bergantung lagi-lagi dari PWR-nya atau tenaga dalam upayanya mendorong total keseluruhan beban. Sebenarnya motor ini dikategorikan ke dalam 4 jenis atau 4 klasifikasi. Di antaranya motor cross untuk kompetisi balapan di medan off-road. Yang kedua adalah enduro untuk kompetisi ketahanan di medan off-road. Lalu dual sport atau trail. Ini bisa kalian temui atau sering lihat di jalanan. Kemudian yang terakhir adalah supermoto atau motard. Ini juga suka kalian lihat di jalanan. Jadi karena yang berjenis motocross dan enduro itu jarang terlihat dan umumnya tidak dijual secara resmi, dengan begitu hanya jenis dual sport dan motard saja yang admin masukkan ke kriteria. Ya karena hanya dua itu saja yang memiliki standar kelengkapan jalan raya. Motor ini memang sangat bisa sekali untuk digunakan di jalan raya. Tapi ya semua dari jenis motor ini tidak mempunyai power yang baik, atau meskipun baik masih kalah jika dibandingkan dengan motor yang secara khusus dibuat untuk jalanan aspal. Satu-satunya kelebihan yang dimiliki motor ini adalah pada torsinya yang mudah dicapai. Jadi kalian ataupun admin ya itu nggak heran jika lihat motor ini agresif sekali di jalanan padat saat set, karena memang ya dari torsinya itu yang enteng, gas sedikit saja ngejamak. Dimulai dari peringkat atau posisi ke-8 ditempati Powertrack GTX 150. Motor ini didatangkan dari Cina oleh PT ASEAN Motor International KTM atau APP KTM. Motor trail Powertrack GTX 150 ini dibekali spesifikasi mesin 149 cc, SOHC 2 valve atau 2 katup. Pada rasio bor kali stroke pistonnya adalah 61 kali 49,5 mm overbore, dan rasio kompresinya 9,1 banding 1. Untuk tenaga atau power yang dihasilkan mesinnya adalah 11,4 horsepower di 8.500 rpm dan torsi puncak di 9,8 Nm di 7.500 rpm. Pada bobot, motor ini terhitung atau terbilang sangat berat ya untuk di kelas trail pemula, mencapai 140 kg. Dengan begitu nilai PWR yang disesuaikan atau adjusting PWR dari motor ini mencapai 18,36 kg per 1 HP. Pada posisi atau peringkat ke-7 ditempati SM Sport GY Aries 150. Motor ini aslinya dari Malaysia dengan nama brand SM Sport yang didatangkan oleh PT Enforce Indonesia. SM Sport GY 150 ini dipersenjatai mesin 149,4 cc SOHC 2 valve atau 2 katup dengan perbandingan bor kali stroke pistonnya adalah 62 kali 49,5 mm overbore, dan rasio kompresi berada pada angka 9,2 banding 1. Pada sektor dapur pacu atau mesin, Sport GY 150 ini menghasilkan tenaga sebesar 19,4 horsepower di 8000 rpm dan torsi di 10 Nm pada 7500 rpm. Bobotnya mencapai 132 kg, sehingga nilai PWR yang dicapai adalah 18,30 kg per 1 horsepower. Kemudian pada posisi ke-6 ditempati VR Cross X 150. Cross X 150 ini adalah andalan dari VR motor Indonesia asal Semarang.
Motor ini mempunyai spesifikasi mesin 149 cc, SOHC 2 valve, sistem karburator, dan perbandingan diameter kali langkah pistonnya adalah sebesar 62 kali 49,5 mm overbore, serta rasio kompresinya 10,5 banding 1. Mesin dari PR Cross X150 ini menghasilkan tenaga atau power sebesar 10,1 horsepower di 7.500 rpm dan torsi maksimal atau puncaknya di 9,8 Nm di 7.000 rpm. Sedangkan pada bobot motor ini adalah yang teringan dari para pesaingnya, mencapai 104 kg saja. Tapi meskipun begitu, power dari PR ini kalau menurut Armin kurang greget. Jadi nilai PWR-nya hanya mencapai 17,85 kg per 1 horsepower saja. Pada posisi 5 ditempati oleh Kawasaki D-Tracker. Kawasaki D-Tracker ini berkategori atau berjenis supermoto atau motard. Beda dengan kembarannya KLX 150 yang merupakan motor dual sport. Motor ini dibekali spesifikasi mesin 144 cc SOHC 2 valve atau 2 katup. Pada perbandingan diameter kali langkah pistonnya berada di 58 kali 54,4 mm overbore dan rasio kompresinya 9,5 banding 1. Pada performa mesinnya menghasilkan power atau tenaga sebesar 11,5 horsepower di 8.000 rpm dan torsi puncak di 11,3 Nm pada 6.500 rpm. Pada bobot Kawasaki D-Tracker ini mencapai 118 kg. Dengan begitu nilai PWR-nya mencapai 16,98 kg per 1 horsepower. Selanjutnya pada posisi 4 ditempati kembaran dari D-Tracker yaitu Kawasaki KLX 150. Andalan Kawasaki di kelas trail 150 cc ini dibekali spesifikasi mesin sebesar 144 cc SOHC 2 katup, identik dengan Kawasaki D-Tracker. Pada perbandingan diameter kali langkah piston juga sama, berada di 58 kali 54,4 mm overbore. Juga rasio kompresi di 9,5 banding 1. Pada muntahan tenaga atau power, mesin KLX 150 ini juga identik dengan Kawasaki D-Tracker, yaitu 11,5 horsepower di 8.000 rpm dan torsi puncak 11,3 Nm di 6.500 rpm. Perbedaannya dengan Kawasaki D-Tracker adalah pada bobot. Kawasaki KLX 150 ini lebih ringan 2 kg, mencapai 116 kg saja. Dengan begitu nilai PWR-nya lebih baik dari Kawasaki D-Tracker, mencapai 16,79 kg per 1 horsepower. Dan Kawasaki ini baik KLX 150 dan D-Tracker ini masih menggunakan sistem karburator. Pada posisi ketiga atau tiga besar ditempati oleh gas-gas Hammer 150. Mungkin kalian atau sebagian dari kalian cukup asing ya mendengar motor ini. Motor ini sebenarnya produksi lokal dan kalian sama sekali tidak menyangka bahwa motor produksi lokal asal Surabaya ini mampu bersaing dengan pabrikan asal Jepang. Motor ini bermesin 149 cc SOHC 2 katup sistem karburator. Pada perbandingan bor kali stroke pistonnya adalah 62 kali 49,5 mm per bor, serta memiliki rasio kompresi mesin sebesar 9,6 banding 1. Mesin Hammer 150 ini mampu memutarkan tenaga sebesar 11,5 horsepower di 8.500 rpm dan torsi 10 Nm di 7.500 rpm. Pada bobot juga motor ini terbilang sangat ringan ya, mencapai 115 kg. Pada bobot terbilang lumayan ringan dan power dari mesinnya juga bisa diandalkan sehingga nilai PWR yang dicapai adalah 16,70 kg per 1 horsepower. Pada peringkat 2 atau runner up ditempati oleh Honda CRF 150L. Ya, jika Honda mempunyai andalan CRF 150R di motocross dan CRF 150F di enduro, maka andalan Honda pada kategori 2 sport ya ini CRF 150L. Pada mesinnya motor ini sebenarnya identik ya dengan Honda CB 150 Versa dengan spesifikasi 149,2 cc SOHC 2 katup. Perbandingan diameternya dan kali langkah pistonnya berada di 57,3 kali 57,8 mm rear square, serta rasio kompresi mesinnya 9,5 banding 1. Mesin CRF 150L ini mampu memuntahkan power atau tenaga sebesar 12,9 horsepower, maksud Amin 12,8 horsepower di 8.000 rpm dan torsi di 12,43 Nm pada 6.500 rpm. Motor ini memiliki bobot sebesar 122 kg sehingga PWR-nya mencapai pada angka 15,59 kg per 1 horsepower. Nah loh,
Motor yang sering diburu ini ternyata menempati peringkat kedua pada kriteria motor 150 cc terkencang versi trail atau dual sport. Ya, kalau dibandingkan dengan motor jalan raya sih ya pasti kalah, karena Armin sudah jelaskan tadi bahwa jarang sekali motor trail atau dual sport itu yang mempunyai power atau tenaga yang baik atau sebaik motor yang habitatnya di jalanan aspal. Ya mau gimana lagi, memang tidak butuh mereka itu, atau motor trail itu tidak butuh power yang besar. Mereka butuhnya torsi puncak yang mudah dicapai. Semakin ringan motornya itu semakin baik, semakin enak menguasai atau menghandlenya pada keadaan sulit ketika kalian berawas hutan. Pada akhirnya yang menjadi champion atau jawara peringkat 1 adalah Yamaha WR 155R. Motor trail buatan Yamaha ini memiliki power terbesar di kelasnya, atau di kelas dual sport trail, dan juga bisa dikatakan seimbang jika disejajarkan dengan motor-motor yang habitatnya memang di aspal. Yamaha WR 155R ini bermesin 155,1 cc SHC 4 katup ditambah teknologi atau disematkan teknologi VVA atau Variable Valve Actuation. Pada konfigurasi mesinnya memiliki diameter kali langkah piston 58 kali 58,7 mm meter square serta rasio kompresi mesin 11,6 banding 1. WR155R ini mampu memutahkan tenaga atau power sebesar 16,5 horsepower di 10.000 rpm dan torsi puncak 14,3 Nm pada 6.500 rpm. Bobotnya mencapai 154 kg. Maka dengan begitu PWR yang dicapai adalah 12,81 kg per 1 horsepower. Nah kan, coba bandingkan dengan PWR dari trail dual sport lainnya atau dengan peringkat 2 CRF 150L, sangat besar selisihnya. Atau si WR 155R ini sangat menonjol pada performa dan kecepatannya untuk motor berjenis dual sport yang sebenarnya tidak membutuhkan atau tidak terlalu memerlukan power. Untuk kategori motor pemula, motor WR155R ini cukup berat jika dilihat dari bobotnya, meskipun bukan yang terberat. Dan yang terberat adalah ya tadi APP KTM Powertrack GTX 150, bobotnya nyampe 140 kg. Mungkin ada batu gioknya karena asalnya juga dari Cina. Pada keadaan off-road, terawas hutan, rider pastinya mengalami situasi sulit untuk menahan motor ini dengan kakinya. Nah, ini pastinya akan sedikit merepotkan. Memang bisa saja, tapi kan gimana pun juga ini lebih berat dari standar bobot motor trail pemula. Tapi ya itu tadi, kelebihan power ini bisa disejajarkan dengan motor sport, sehingga Armin menyarankan bahwa motor ini adalah kandidat yang paling layak jika kalian berniat menjadikan atau memiliki supermoto atau motar. Baik, begitu saja peringkat atau 8 besar motor 150 cc versi trail dual sport dan motar. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam isi dan pengucapan. Jika ada sesuatu yang ingin disampaikan, silahkan kalian isi kolom komentar. Jangan lupa like, follow, dan subscribe. Selalu berhati-hati jalan, utamakan keselamatan kalian. Sampai jumpa di konten selanjutnya.